Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang materi dari mata kuliah etika profesi. Jadi yang pertama, pengertian dari etika. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Etika tidak sama dengan etiket. Etiket adalah sopan santun. Misalnya bertutur kata yang lembut. Contoh, ada pejabat yang bertutur kata lembut, tapi ternyata melakukan tindakan pidana korupsi. Pejabat itu beretiket baik karena tutur katanya lembut, namun tidak mempunyai etika karena melakukan tindak korupsi. Untuk ciri-ciri etika dan etiket, ciri-ciri etika yang pertama berasal dari bahasa Yunani. Ethos yang artinya watak, karakter, atau adat, kebiasaan. Yang kedua menyangkut suatu perbuatan, boleh atau tidak, benar atau salah. Yang ketiga berlaku kapan saja. Yang keempat absolut. Yang kelima memandang manusia secara lahir dan batin. Lalu ciri-ciri etiket berasal dari bahasa Inggris, ethics, dan Perancis, etiquette, yang artinya sopan santun. Menyangkut cara melakukan sesuatu kepada orang lain, berlaku jika ada saksi, relatif, dan hanya memandang lahirnya saja. Selanjutnya, pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Lalu pengertian profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi dalam melakukan tugas profesi. Para profesional harus bertindak objektif. Artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Dengan demikian, seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus. Dan di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian, panggilan profesi di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Lalu pengertian profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat. Berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan, serta ikrar atau materi profiteri untuk menerima panggilan tersebut. Untuk dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Lalu materi selanjutnya ada cybercrime. Pengertian dari cybercrime paling tepat dikemukakan oleh Tapani, yaitu kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Hacker tidaklah sama dengan cracker. Untuk mempermudah menangani cybercrime, cybercrime diklasifikasikan menjadi 3, yaitu cyber piracy, cyber trespass, dan cyber vandalism. Yang pertama ada cyber piracy atau pembajakan penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi dan mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Yang kedua ada cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu. Website yang diprotek dengan password. Yang ketiga ada cyber vandalism, perusakan teknologi
komputer untuk membuat program. Itu mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Materi selanjutnya adalah hak cipta. Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah membuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPS, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi IT. Profesi IT ada banyak jenis. Yang pertama, analis program, merancang, membuat program, dan menguji program untuk mendukung perencanaan pengembangan aplikasi. Yang kedua, ada web designer, mengembangkan rancangan inovatif aplikasi web-based beserta isi dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, ada software engineer, terbiasa dengan pengembangan software life cycles, memiliki keterampilan dalam mendesain aplikasi, menyiapkan program menurut spesifikasi, dokumentasi, atau coding. Dan yang terakhir, pengujian. Lalu ada Business Development Manager, secara umum mengetahui akan pelanggan, memiliki ketajaman yang diperlukan dalam menopang dan menguntungkan bisnis, mempunyai kemampuan luas yang mampu menyerap dan berkomunikasi jelas tentang bisnis kompleks, serta konsep teknologi. Lalu ada profesi IT eksekutif, memelihara kecukupan, standar, dan kesiapan sistem infrastruktur untuk memastikan pengoperasiannya dapat efektif dan efisien. Lalu menerapkan prosedur IT dan proses untuk memastikan data terproteksi secara maksimum. Profesi selanjutnya yaitu IT administrator, menyediakan implementasi dan administrasi yang meliputi Local Area Network LAN, Wide Area Network WAN, dan koneksi dial-up, firewall, proxy, serta pendukung teknisnya. Lalu Network Administrator, mengurusi dan mengoperasi jaringan LAN maupun WAN, manajemen sistem, serta dukungan terhadap perangkat kerasnya. Kemudian Database Administrator, bertanggung jawab untuk administrasi dan pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database. Kemudian System Engineer, menyediakan rancangan sistem dan konsultasi terhadap pelanggan, memberikan respon terhadap permintaan technical queries serta dukungannya, termasuk melakukan pelatihan teknis ke pelanggan dan IT administrator. Selanjutnya, materi tentang sertifikasi. Pengertian sertifikasi merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas yang spesifik. Latar belakang dari sertifikasi yaitu memenuhi kebutuhan bisnis, mendapat pengakuan formal, dan mengantisipasi globalisasi. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis akan memerlukan seorang yang ahli. Dan mendapatkan pengakuan formal, peserta sertifikasi akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa dalam bidang keahlian yang telah diikuti.
Yang ketiga, mengantisipasi globalisasi. Persaingan di era globalisasi akan membuat persaingan dalam mencari pekerjaan negeri maupun luar negeri sangatlah pesat. Pilar utama dari sertifikasi ada 3, yaitu kompetensi, knowledge and expertise, pengalaman, experience and exposure. Yang ketiga, etika, moral, dan integritas profesional. Pengertian manajemen dan audit. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu asal kata manus, yang berarti tangan, dan agere, yang berarti melakukan. Kedua kata itu digabung membentuk kata kerja, managere, yang berarti menangani. Audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Selanjutnya ada materi kode etik. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ada 5 prinsip dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu integrity, confidence, availability, privasi, dan term and condition penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, integrity merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut menjaga keutuhan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, ada beberapa cara untuk menjamin aspek integrity, seperti misalnya dengan menggunakan message authentication code, hash function, dan digital signature. Yang kedua, confidentiality. Confidentiality merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya menggunakan teknologi kriptografi dengan melakukan proses enkripsi pada transmisi data, pengolahan data, aplikasi dan database, dan penyimpanan data. Ketiga, availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi, pada prinsipnya, ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jika availability data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses kegiatan tidak dapat dipenuhi, maka proses kegiatan tersebut tidak akan terjadi atau terlaksana. Yang keempat, privasi. Pada dasarnya, privasi ini sama dengan confidentiality. Namun, confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privasi lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. Yang kelima, ada term and condition penggunaan IT. Adalah aturan-aturan dan kondisi yang harus ditaati pada penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mencakup integriti, privasi, dan availability dari informasi yang terdapat dan dibutuhkan di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.